Satu, dua, tiga. Halo Sobat Histori, kali ini kami mendengar bahwa terdapat bangunan tua, yaitu gereja Protestan tertua yang ada di Indonesia. Letaknya terdapat di bagian barat Jakarta, Mangga 2. Nama gereja tersebut adalah Gereja Sion. Gereja ini diyakini sebagai gereja Protestan tertua yang terdapat di Indonesia. Namun, apakah itu benar? Untuk membuktikan hal tersebut, kami langsung mendatangi Gereja Sion. Kami disambut oleh juru pemelihara bernama Bapak Yahya. Kebetulan saya Bapak Yahya. Bapak Yahya yang sementara ini ditugaskan sama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 untuk menjaga sebagai juru pelihara di tempat ini. Kira-kira begitu. Mungkin kita bertanya-tanya, gereja ini dalam sejarahnya dibangun oleh bangsa Belanda, terutama oleh arsitektur Belanda dan pemerintah VOC pada masa itu. Tapi gaya arsitektur dan nafasnya benar-benar memiliki unsur-unsur Portugis di dalamnya. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah gereja ini dibangun khusus untuk kaum Portugis di sana? Atau gereja ini hanya semata-mata sebagai misi politik? Nah, kalau eh, hubungan erat gereja ini dibangun antara Binenkerk sama Portugis Butenkerk, itu sebenarnya kita bercerita tentang ada satu komunitas saat itu yang namanya Mardikers ya, atau komunitas Mardikers. Tapi sebelum mereka diistilahkan dengan Mardikers, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang dibawa sama Belanda sebagai rampasan perang saat itu. Siapa mereka? Mereka adalah budak-budak belian. Lalu Belanda menaklukkan bangsa Portugis saat itu di Malaka. Lalu mereka dibawa menjadi rampasan perang sama Belanda. Mereka dengan sedikit politik Belanda, bagaimana caranya mereka eh, beralih keyakinan dari Katolik ke Protestan. Setelah mereka pindah, mereka selalu menyandang istilah namanya Mardikers, kaum Mardikers atau kaum yang dimerdekakan. Jadi kalau kita bicara Portugis atau kaum Mardikers ini sebenarnya Portugis yang bukan berkulit putih seperti bayangan kita atau seperti ini, tapi bukan. Itu mereka tuh selalu berkulit hitam, makanya dipanggil juga Black Portuguese. Kaum Mardikers itu selalu dipanggil juga dengan istilah Black Portuguese. Kira-kira begitu Ade. Nah, nanti mereka itu yang akhirnya mengalami pertambahan setelah mereka pindah keyakinan. Akhirnya di Binenkerk itu kan mengalami pertambahan jumlah jemaat. Ada aja setiap hari ada ya. Lalu mereka juga bertumbuh. Nah, pada saat itu akhirnya Belanda merasa perlu untuk membuat sebuah gereja yang baru untuk menampung pertambahan jemaat Mardikers itu. Kira-kira begitu ada saat itu ya. Kedatangan mereka itu kan berarti sebagai seorang budak gitu, Pak. Iya. Apakah memangnya pada zaman itu di daerah sekitaran Batavia ini, terutama di Gereja Sion ini, eh, ada mereka tuh bekerja sebagai apa gitu, Pak? Apa sih Nah, orang-orang Marjikers ini? Dan apakah ada perkampungannya yang masih berdiri sampai sekarang, Pak, di wilayah sekarang? iya. Jadi kalau kita bicara tentang kaum Mardikers ini, itu kan sebenarnya sebelum mereka dimerdekakan itu mereka punya jenis-jenis pekerjaan yang sudah digolongkan sama Belanda. Jadi budak-budak ini ada namanya budak pikul, ada juga budak yang seperti diperbantukan buat tentara, army atau milisi-milisi begitu. Ada juga budak candu, budak segala macam. Budak itu
banyak. Ada budak rantai juga. Ada namanya juga budak rantai. Itulah mereka yang tadinya sebelum menyandang istilah Mardikers itu. Nah, kemudian setelah mereka menyandang istilah Mardikers itu, akhirnya mereka dibebaskan nih. Di situ Belanda memberi mereka sedikit ruang kebebasan. Jadi di situ mereka mendapat sedikit kebebasan, mereka bisa berkembang menjadi manusia merdeka. Akhirnya mereka mulai ada sedikit, orang bilang akulturasi budaya. Terjadi percampuran pada saat itu budaya. Saat itu ya, mereka mulai kawin mengawin sama orang-orang lokal ya. Sudah terjadi percampuran. Jadi kalau ditanya apa sih kegiatan mereka saat itu, kebanyakan mereka menjadi milisi, tentara bantuan. Kebanyakan dari mereka akhirnya menjadi milisi tentara bantuan. Selain itu mereka juga akhirnya ada yang menjadi seperti pedagang lah, pengusaha loh, pedagang. Karena ada satu contoh makam di luar itu yang tadinya dari Malabar, seorang Mardikers, akhirnya dia mengalami peningkatan sosial. Akhirnya dia bisa menyumbang ke gereja ini. Setelah meninggal maka dia dimakamkan dekat gereja ini kan begitu. Jadi kira-kira itu waktu setelah mereka sebelum dibebaskan sama setelah dibebaskan ya. Jadi sekarang mereka menempati wilayah-wilayah setelah mereka paling banyak ada awalnya mereka menempati itu di wilayah, kalau di sini bilang sisi utara ya, dari tembok kota Batavia itu persisnya di daerah ini, di daerah di mana yang sekarang Sion dibangun ini. Disinilah pusat perkumpulan mereka. Makanya kalau kita bicara daerah ini, jalan Pangeran Jayakarta itu tadinya itu kan nama Jalan Jakarta. Itu termasuk jalan protokol mungkin tertua di saat itu. Jalan protokol. Makanya daerah ini termasuk, kalau saya bilang sebagai titik ya, pusat perkumpulan, terjadi akulturasi terus penyebaran ke wilayah selatan yang kita kenal dengan Gabe. Dari titik ini memang betul bahwa ya, gereja ini pertama semua. dinamai Kira-kira dengan Portugis Bitterker. Pada saat kami melakukan penelusuran, ditemui ornamen-ornamen yang jarang kita lihat di gereja-gereja pada umumnya, seperti lambang dewa-dewi, lambang tengkorak. Hal itu membuat kami bertanya-tanya, apa alasan dan apa latar belakang terpampangnya ornamen-ornamen tersebut. Lalu kalau yang ini Gubernur Jenderal yang ke-11, Karel Reinersen sama istrinya. Cuman dia ini sebenarnya meninggalnya bukan di sini, dia meninggalnya di Surabaya. Kita kalau baca dia sepertinya dulu kepala divisi wilayah timur, mengawasi jalur rempah di wilayah timur, markasnya di Surabaya. Dia meninggalnya di Surabaya. Cuman kenapa dia dibawa ke sini? Ini nisan doang. Waktu arkeolog menemukan kuburannya di Surabaya, akhirnya atas permintaan keluarga jasadnya dikembalikan ke Belanda. Kenapa dia ditaruh sini? Ternyata inilah orang yang punya ide pertama kali untuk bangun gereja di tanah ini. Ya, jadi dari ide pembangunan gereja itu sebenarnya dia ini di tempat ini ya. Ini Gereja Sion ini iya. di Indonesia, Bukan di Sion ini. Sion ini. Ternyata dari orang ini punya ide. Nah, ini Gubernur Jenderal yang ke-11. Tetapi dia masa pemerintahannya agak, mungkin dari semua gubernur dia yang paling singkat. Gak sampai setahun apa dia jadi gubernur. Aku baca kenapa kok dia singkat sekali. Ternyata dia ini satu orang yang terlalu kayak idealis fanatik yang, jadi waktu dia pemerintahan nggak boleh ada aliran lain berkembang, nggak boleh selain Kristen pada dia saat itu. Makanya dia ternyata dibenci bukan cuma sama teman-temannya juga dibenci. Makanya dia paling cepat masa pemerintahannya diturun dia. Pada saat kami menelusuri di sekitaran gereja Sion ini terdapat sebuah pemakaman. Lantas, siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Apakah tokoh-tokoh ini berperan penting dalam kehidupan atau jejak zaman dari gereja Portugis Bitterker?
Namanya itu nggak salah dulu namanya Jasenkerkov, pemakaman Jasenkerkov. Jadi kalau tentang makam itu ada, jadi begini, sebelum gereja ini dibangun, kalau kita hilangkan bangunan ini, kita duduk di antara pemakaman. Pemakaman pertama itu kan adanya di dalam tembok kota Batavia. Jadi campur-campur. Tapi kalau kita baca di literatur sejarah, paling banyak yang dimakamkan di sini ternyata pegawai-pegawai VOC. Salah satunya itu ada Gubernur Jenderal VOC yang ke-20. Namanya apa? Hendrik Swadekroon. Ada, itu Gubernur Jenderal yang ke-20. Lalu apalagi ya? Di sini tuh kalau data yang kita dapat ada sekitar 2.500 makam di sini. Jadi bukan jumlah yang sedikit ya, lumayan banyak. Lalu timbul pertanyaan, loh kemana sekarang makam-makam itu? Ternyata makam-makam yang tadinya di sini sama Gubernur Jenderal Daendels dipindahkan. Nah, jadi pemindahan makam itu ada 2 kali pemindahan. Sekali sama Gubernur Jenderal Daendels tahun 1808 ya dia pindahkan itu. Lalu yang kedua sama Pak Ali Sendikin, nggak salah tahun 1976 ya. Nah, waktu dipindahkan sama Daendels itu kan masih namanya Koberland. Kalau adik-adik tahu itu sekarang jadi Museum Prasasti yang di Tanah Abang 1 ya. Itu kan ada namanya Museum Prasasti. Tapi sebelum dia nama Museum Prasasti, dulu namanya itu Koberland, masih dalam nama Koberland. Itu zaman Daendels ya. Nah, itu dipindahkan ke sana ke Koberland. Nah, nanti tahun 1976 itu dipindahkan sama Pak Ali Sadikin. Lalu kemudian akhirnya ditetapkan jadi museum. Lalu diganti namanya jadi Museum Taman Prasasti. Kenapa pasal perda lagi nanti sini? Jadi kalau Hendrik Swadekroon kita bicara tentang Gubernur Jenderal yang ke-20 itu, dalam literatur sejarah itu ada beberapa tulisan tentang dia. Sepertinya dia salah satu perintis kota Tangerang. Bahkan rumahnya, bekas-bekasnya itu masih ada di Tangerang kayaknya ada. Lalu dia sepertinya punya hubungan erat sekali sama peristiwa Peter Everfeld. Kalau adik-adik tahu tentang tragedi pecah kulit, pernah baca-baca kalian? Pernah dengar, Pak? Nah, Peter Everfeld itu salah satu anak muda yang kaya, yang paling sering bergaul sama orang-orang pribumi saat itu. Itu dia kan pada akhirnya dituduh untuk melakukan makar terhadap Belanda saat itu, sehingga dengan alasan itu kan mereka menghakimi dia kan, menghakimi itu tepatnya yaitu bersamaan dengan saat berkuasanya si Swadekroon ini, Gubernur Jenderal yang ke-20. Lalu dia sepertinya seorang yang bertangan besi juga, si Swadekroon ini, karena gampang sekali dia menetapkan hukuman buat seseorang. Bahkan gak segan-segan kadang-kala dia pakai istilah memenggal atau menggantung. Itu Swadekroon, makanya dia dianggap sebagai seorang yang tangan besi. Kira-kira begituan yang saya tahu tentang Swadekroon ya. Lalu saya pikir bagaimana cara Belanda menguasai tanah ini. Makanya ada hubungannya erat sekali sama Swadekroon. Dia minta dimakamkan secara pribadi di tempat ini itu supaya dia mengklaim bahwa ini tanah dia. Makanya dia minta dimakamkan di sini. Jadi kalau kita baca atau kita coba, sepertinya Peter Everfeld itu merupakan korban konspirasi yang dibuat untuk membunuh dia. Warisan budaya kolonial yang sudah berdiri hingga ratusan tahun masih menyimpan berbagai misteri dan konspirasi dalamnya. Meski begitu, hal-hal berikut bukan hal yang menghentikan kita untuk terus belajar. Namun, banyak dari hal-hal peninggalan budaya tersebut yang ternyata mulai tergerus zaman, tergerus alam, dan bahkan tergerus oleh manusia itu sendiri. Kita akan melihat bagaimana perjuangan dari Pak Yahya beserta orang-orang lainnya dalam menjaga keberlangsungan dari Gereja Sion ini. Bagaimana alam mempengaruhi
dan bagaimana juga manusia di zaman sekarang, terutama orang-orang sekitarnya, menanggapi warisan sejarah yang masih ada. Saksikan selengkapnya di video berikut kami. Untuk kali ini, edukasi sudah cukup ya. Signifikan ya, itu tahun 1998 kemarin 98 itu peristiwa itu gereja ini juga kena dampak, bahkan hampir dibakar saat itu. Cuman sempat digagalin sama ada nama Pak Tasum, satu orang Muslim yang sudah 30 tahun melayani di sini. Dia satu orang yang sempat menggagalkan peristiwa itu. Kalau enggak gereja ini sudah mungkin dibakar karena beberapa mobil kendaraan sudah terbakar.